Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 9 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di dekat kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia dan berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu
segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Sahabat. Seorang penulis himne atau lagu pujian untuk Tuhan, William Charles Fry, mengungkapkan keyakinan imannya bahwa Yesus adalah sahabat sejati dalam hidupnya. Keyakinan itu dituliskan melalui lagu terkenal yang diterjemahkan dengan judul Tuhan Yesus Sahabatku. Saudara-saudari terkasih, menjadi sahabat bagi manusia adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka bukan lagi hamba, tetapi dianggap dan diangkatnya menjadi sahabat. Antara hamba dan sahabat terdapat perbedaan relasi yang cukup signifikan. Dalam persahabatan ada relasi yang sejajar. Jalinan persahabatan terjadi karena cinta kasih. Cinta kasih ini membuat seorang sahabat bersedia berkorban, bahkan dengan memberikan nyawanya. Tawaran persahabatan dari Tuhan Yesus memiliki konsekuensi nilai. Pertama, persahabatan ini menghilangkan kerahasiaan seperti yang ada dalam relasi hamba dan tuan. Selain pengorbanan, ada juga rahasia-rahasia yang disingkapkan kepada para murid. Yang kedua, bagi kita persahabatan berarti melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Dan perintah yang berulang kali Yesus katakan adalah agar mereka saling mengasihi. Jalinan persahabatan hanya terjadi karena Yesus sendiri yang berinisiatif memilih kita. Ukuran terpilih menjadi sahabat ditentukan oleh Yesus sendiri. Tujuan persahabatan adalah untuk memperlengkapi sehingga sahabatnya dapat berbuah sebagaimana yang Bapa inginkan. Saudara-saudari terkasih, persahabatan telah Yesus tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus tidak hanya mengatakan bahwa sahabat menyerahkan nyawanya, tetapi ia sendiri membuktikan dan menyerahkan nyawanya bagi kita para sahabatnya. Jika nyawa saja sudah diberikan, mengapa kita harus khawatir? William Charles Fry mengatakan, jalinan persahabatan Yesus membuat ia merasa aman karena Yesus akan selalu melindungi dan tidak pernah meninggalkannya. William Charles Fry menggambarkannya seperti tembok berapi yang mengelilingi kita. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, maukah kita menyambut tawaran persahabatan dengan Tuhan Yesus? Jika kita mau, maka hiduplah dalam kasih. Semoga demikian. Amin.